Halo semua, saya Muhammad Farhan Munigi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah grafika komputer. Apa sih grafika komputer itu? Grafika komputer adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar atau visual secara digital. Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini, gambar-gambar yang dihasilkan dan ditampilkan pada komputer menjadi bagian kehidupan sehari-hari yang dapat ditemui, misalnya pada televisi, koran, dan majalah, yang fungsinya untuk menampilkan hasil yang lebih komunikatif dan realistis. Selain itu juga, grafika komputer ditemukan pada bidang-bidang kedokteran, geologi, dan tak terkecuali dalam bidang pendidikan untuk pengajaran dan penulisan karya-karya ilmiah. Salah satu aplikasi nyata dari grafika komputer adalah untuk visualisasi data dalam bentuk grafis 2D atau 3D dilengkapi dengan animasi, walaupun bentuk grafis 3D lebih realistis, namun bentuk 2D masih banyak dipergunakan. Grafika komputer muncul sebagai bagian ilmu komputer yang mempelajari metode-metode sintesa dan manipulasi konten visual secara digital. Visualisasi informasi dan sains telah menjadi fokus penelitian, terutama yang berkaitan dengan fenomena-fenomena 3D dalam bidang arsitektur, meteorologi, kedokteran, biologi, dan sebagainya. Penekanan diberikan dalam rangka menjawab pertanyaan bagaimana menghasilkan gambar benda yang realistis sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Apa saja sih aplikasi pada grafika komputer? Aplikasi-aplikasi grafika komputer yang akan saya jelaskan saat ini yaitu yang pertama user interface, penggunaan grafika komputer sebagai antarmuka komputer pada sistem operasi dan aplikasi modern dewasa ini, misalnya Windows dan Visual Studio. Yang kedua yaitu pembuatan presentasi. Digunakan untuk membuat diagram-diagram Office Automation, penggunaan grafis pada aplikasi otomasi perkantoran seperti Office sudah menjadi tren aplikasi modern dengan konsep point and click. Yang ketiga yaitu percetakan digital, penggunaan untuk percetakan, pembuatan brosur, billboard digital, buku, dan sebagainya. Yang keempat yaitu CID atau CIM, Computer Aided Design atau Computer Aided Manufacturing. Aplikasi pada bidang teknik, misalnya untuk pembuatan rancang bangunan rumah, kendaraan, dan alat-alat suku cadang. Yang kelima yaitu seni dan komersil. Aplikasi grafika komputer pada bidang seni dan komersil, misalnya lukisan digital, promosi barang-barang yang dijual secara online yang dilengkapi dengan gambar. Yang keenam, pengontrolan proses. Aplikasi visualisasi data dengan menghubungkan alat dengan komputer melalui saluran USB atau RS-232 digunakan untuk memonitor lokasi, webcam, dan pengawasan dan sebagainya. Selanjutnya, model dasar grafika komputer terbagi menjadi 3 bagian. Mari kita bahas satu persatu. Bagian pertama yaitu pemodelan atau modeling. Adalah upaya untuk menggambarkan objek nyata ke dalam objek yang memiliki karakteristik geometris. Pemodelan objek 3D dalam bentuk geometris ini dimasukkan agar gambar dapat dimanipulasi tanpa kehilangan akurasi karena perhitungan dilakukan secara numeris berdasarkan kaidah matematis. Gambar-gambar geometris tersebut disebut wireframe. Ini adalah contoh gambar model wireframe. Secara umum, permodelan geometris dapat diartikan sebagai memotret objek nyata dan lalu mengubahnya menjadi objek maya, yaitu virtual. Menjelaskan dunia nyata atau objek nyata menggunakan matematika. Jika objek tidak ada, penggambaran dilakukan berdasarkan imajinasi artis. Bagian kedua yaitu rendering. Rendering adalah pemberian nuansa realistis kepada model-model geometris sehingga memiliki sifat keadaan yang menyerupai sebenarnya. Di samping saya adalah contoh grafis rendering.
Langkah-langkah yang dilakukan pada proses rendering antara lain adalah: langkah pertama yaitu penggambaran objek 3D dalam 2D. Langkah kedua yaitu pemberian warna. Langkah ketiga yaitu pengaturan cahaya. Langkah keempat yaitu pemberian gradasi warna. Langkah kelima yaitu penambahan tekstur permukaan. Langkah keenam yaitu pembuatan bayangan gambar. Langkah ketujuh yaitu pantulan cahaya atau reflection maupun serapan cahaya atau transparansi. Langkah ke-8 yaitu perhatian terhadap perpotongan antar objek. Langkah ke-9 yaitu penghilangan objek-objek yang tersembunyi. Saya akan memberikan contoh gambar proses rendering dari objek wireframe. Mari kita lihat gambar di samping. Bagian ketiga yaitu animation. Animation atau animasi adalah teknik-teknik untuk memberikan efek gerak atau motion pada objek grafis. Pemberian efek gerak ini harus mengikuti kaidah-kaidah normal dari gerak, baik gerak manusia, gerakan alam, maupun gerakan objek-objek lainnya. Efek animasi merupakan efek yang paling penting khususnya dalam pembuatan film-film yang bersifat banyak gerak. Beberapa film kolosal yang memanfaatkan efek animasi dalam grafika komputer antara lain adalah Titanic, Jurassic Park, Dragonheart, dan lain sebagainya. Sekian dulu pembahasan kita pada video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.